wabarakatuh. Kabar semuanya? Semangat ya. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, Bapak akan mulai dengan ini bertanya sama kalian, ya. Di kelas kita nanti ke depan, kita akan melakukan kegiatan tiap hari yang kalian sama Bapak pun juga kalian ingin merasa nyaman, betul ya kan? Saat belajar merasa nyaman. Nanti kalian bisa menuangkan, kalian tulis di bukunya, nanti kita bahas bersama ya. Paham ya? Jadi apa saja yang kalian inginkan saat kita belajar bersama, kalian tuangkan di kertas. Nanti disebutkan satu per inginnya apa kalian. Itu gampangnya, kalian ingin bagaimana kelas kita agar nyaman itu bagaimana yang kalian inginkan, gitu ya. Silakan dituliskan. Bapak beri waktu paling lama 5 menit. Cukup? Menuliskannya cukup 5 menit? Silakan sekarang. Itu berapa, Pak? Berapapun kalian bebas. Bapak malam berapapun. Baik anak-anak, sudah 5 menit berlalu. Sudah ditulis semuanya? Ya. Oke. Kalau sudah ditulis, Bapak ingin tahu jawaban kalian masing-masing. Keinginan kalian yang ada di kelas ini nantinya, harapan kita ke depan ya. Baik, kita mulai dari Alif. Apa Alif? Taat kepada guru. Oh, harus taat kepada guru. Oke. Taat kepada guru. Nomor 2, langsung Ari. Harus sopan santun terhadap siapa? Guru sama guru saja? Orang lainnya teman ya. Oke, sopan santun kepada apa? Guru dan teman. Baik, bagus. Apa lagi sih Pak? Ayo Pak. Kelas harus bersih dan nyaman. Kelas, oh ya, harus bersih ya. Harus bersih dan nyaman. Oke, kelas harus bersih dan nyaman. Oke. Emil. Harus rajin belajar. Oke. Harus rajin belajar. Nomor 5, Dina. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh. Oke, tidak boleh terlambat, betul ya? Sepakat semua? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Yang keenam, Matus. Tidak boleh mengejek dan memukul teman. Tidak boleh ya. Tidak boleh mengejek dan memukul teman. Bagus ini. Bagus juga. Terus Adit. Jujur. Jujur. Harus jujur. Berarti kalau ujian kerjakan sendiri gitu ya. Terus kalau menemukan uang punya temannya dikembalikan. Kalau bukan miliknya dikembalikan. Oke. Harus jujur gitu ya. Harus jujur Pak. Bagus.
Oke, itu belakang. Ayo nak. Tidak boleh ramai. Setuju kalian? Kalau di kelas tidak boleh ramai kan? Oke, tidak boleh ramai. Siapa yang dulu? Oh, ada dua. Rawan dulu. Harus mengerjakan tugas. Harus rajin belajar. Harus rajin belajar. Rajin belajar dan mengerjakan tugas dari guru. Oke. Baiklah, ini sudah ada 10 keinginan dari kalian masing-masing. Ini ada yang sama ya. Jadi di sini tahan ya, sama dengan ini boleh nggak apa-apa. Nah, terus ada lagi rajin belajar. Rajin belajar tapi di sini ditambah mengerjakan tugas. Oke. Mungkin ada yang lain? Menghias kelas. Baik. Menghias kelas. Ada yang lain? Angkat tangan, Bapak tak dengar. Menggunakan seragam, betul. Menggunakan harus berseragam ya. Menggunakan seragam. Oke. Apa lagi? Jangan terlambat. Ada ya? Tidak boleh terlambat. Ya. Ini. Menghormati teman dan guru. Ada enggak? Ada mana? Ada boleh ya? Menghormati ya. Oke, Bapak tambah di sini. Menghormati teman dan guru. Ada ya? Ada lagi? Rajin. Ada itu rajin. Yang tidak ada di depan? Sudah? Sudah? Jangan? Oh iya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi ya? Tidak ada? Baik, perhatikan. Apa yang kalian tuliskan di depan ini sebenarnya setiap keinginan sebenarnya mengandung yang namanya kebajikan universal. Hal-hal yang baik yang diyakini dapat membuat kelas kita menjadi lebih nyaman, lebih baik dan sebagainya. Ya apa ya? Nah, sekarang kita akan melihat nilai-nilai kebajikan dari masing-masing masing-masing keinginan kalian. Oke, dari nomor 1. Taat kepada guru. Berarti Bapak sampaikan dulu nilai kebajikan ya. Yang pertama keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip. Apa berprinsip, Pak? Memiliki tekad yang bulat. Contoh berprinsip ini. Saya akan rajin belajar agar saya sukses. Jadi dia punya prinsip bahwa saya harus belajar agama karena saya ingin menjadi kiai. Nah, integritas ini adalah keadaan di mana seseorang itu mampu menjadi pribadi yang bagus, yang baik, berintegritas, ya. Kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran dan keamanan. Nah, jadi yang kedua, sopan santun kepada guru dan teman. Ini termasuk apa?
Termasuk apa? Oke, Bapak tuliskan dulu ya. Nilai keselamatannya. Nilai apa? Keyakinan ya. Baik. Yang kedua, sopan santun kepada guru dan teman. Masuk apa ini? Masuk kasih sayang ya. Ini ya, kasih sayang. Terus kelas harus bersih dan nyaman. Masuk kemana itu? Bertanggung jawab, menjaga kebersihan ya. Oke, bagus. Terus ada lagi, rajin belajar. Masuk ke rajin ya. Rajin, bagus. Tidak boleh terlambat, berarti integritas. Tidak boleh terlambat itu integritas. Ini masuk ke disiplin ya. Terus tidak boleh mengejek dan memukul teman. Apa itu? Hah? Kalau memukul keselamatan ya. Ada juga ya kasih sayang. Terus harus jujur. Berarti integritas. Menjadi orang baik, integritas ya. Tidak boleh ramai. Berarti yang mana ini? Tidak boleh ramai. Tanggung jawab dan berkomitmen ya. Harus berkomitmen. Terus harus rajin belajar. Ada juga di sini mengerjakan tugas, berarti integritas. Ya. Terus taat dan patuh kepada guru. Integritas. Mana integritas? Nah, dan kasih sayangnya. Banyak ini. Selanjutnya menghias kelas. Masuk kemana ini? Menghias kelas. Hah? Mana ada? Keamanan. Menghias kelas berarti berkomitmen ya. Jadi kita harus berkomitmen untuk tetap menjaga kelas kita indah ya. Terus yang terakhir apa lagi? Harus menggunakan seragam. Apa ini seragam? Tanggung jawab. Terus integritas. Dua integritas itu. Yang ini menghormati teman dan guru. Kasih sayang ya. Kasih sayang. Bapak ambil di sini. Kasih sayang. Mana kasih sayang? Nah. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tanggung jawab. Hah? Tanggung jawab. Nah, dari ini semua nanti kita akan buat yang namanya keyakinan kelas. Apa namanya? Keyakinan kelas. Ya, dari ini. Jadi di sini ada unsur keselamatan, tanggung jawab, rajin belajar, harus jujur, berarti kejujuran. Integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen. Jadi ada beberapa nilai kebajikan universal yang sudah kalian sebutkan, walaupun tidak semua. Ya. Baik, setelah ini kita akan buat kalimat-kalimat yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Ya, kita buat kalimat yang baik. Karena sebenarnya ini sudah kalimat, tapi di sini seakan-akan masih berupa peraturan. Kalau peraturan berarti identik dengan apa? Dengan hukum. Kalian mau dihukum? Bapak ingin kalian itu mulai dari dalam diri kalian sendiri, kesadaran kalian sendiri. Kita tuangkan dalam kalimat keyakinan, tentang keyakinan kelas kita. Nanti ini akan menjadi
keyakinan kelas kita, gitu ya. Nanti Bapak buatkan di print nanti. Setelah itu nanti kita sepakati bersama ya. Baik, kita lihat yang pertama adalah di sini ada tanggung jawab, ada integritas, ya kan? Di sini yang tanggung jawab salah satunya apa? Tanggung jawab tidak boleh tanggung jawab, ya. Jadi kita tidak boleh terlambat. Kalimatnya bagaimana yang enak itu? Kalimatnya yang enak gimana? Hadir tepat waktu. Hadir ke sekolah tepat waktu. Hadir ke sekolah tepat waktu. Oke, itu yang pertama. Jadi kalian harus punya keinginan, harus punya kesadaran kalau kalian itu tidak harus hadirnya tepat waktu ke sekolah. Itu kalau dulu kita berpikir tidak boleh terlambat. Baik, sekolah kita punya aturan bahwa setiap siswa harus berpakaian sesuai. Mana ada enggak? Ada ya? Ini harus menggunakan seragam, masuk tanggung jawab, masuk integritas juga, ya. Masuk berkomitmen. Berarti kalimatnya bagaimana? Berpakaian sesuai ketentuan. Bagus. Berpakaian sesuai ketentuan. Berpakaian sesuai ketentuan. Berpakaiannya seragam berarti ya. Oke, yang ketiga. Kita lihat apa lagi yang ada di situ? Apa? Harus berdoa. Masuk kemana itu kalau berdoa? Rasa syukur ya. Rasa syukur. Berarti nomor 3 adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke. Apa lagi yang ada di sini? Belajar dengan sungguh. Jadi berarti rajin belajar, ya. Ada lagi di situ. Harus rajin belajar dengan oke. Belajar dengan sungguh. Oke, ada di situ. Belajar dengan sungguh-sungguh. Oke. Belajar dengan sungguh dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Boleh. Yang kelima. Itu yang mana itu nilai kebajikannya? Kasih sayang ya. Apa lagi? Saling menghormati apa? Saling menghormati. Ya, saling menghormati. Ya, sudah. Dan menghargai ya. Hargai guru dan teman. Oke. Kita lihat lagi. Ada jujur ya? Kejujuran. Apa lagi? Apa lagi? Sopan ya? Kesopanan. Mana masuk kesopanan itu? Integritas ya. Di sini ada jujur, ya kan? Terus menghormati ya, ada tadi. Jadi di sini kita harus bersikap, ya bersikap
Tujuh. Baik. Apa lagi? Delapan. Tujuh. Rama. Samsul. Hah? Samsul. Samsul. Dan Dan mandiri. mandiri. Oke. Yang nomor 7. Menjaga Ya. kebersihan kelas. Kita ingin bersih. Ada nggak kebersihan? Tidak boleh. Nah ini kan buat tempat sembarangan. Masuk kemana itu? Tanggung jawab dan kasih integritas ya. Berarti kalimatnya bagaimana ya Gena? Menjaga lingkungan. Menjaga. Oke. Menjaga Kebersihan kebersihan. dan lingkungan. Menjaga kebersihan kelas Dan dan lingkungan sekolah. Ya. Yang terakhir, ini jangan banyak-banyak. 8 kali banyak silakan cukupnya. Tadi ada yang mengatakan harus menghias kelas. Apa lagi? Harus menghias kelas. Apa lagi? Tidak boleh ramai, betul? Harus nyaman, ha? Bersih. Kalau bersih sudah ya. Nanti kalimatnya bagaimana itu yang enak? Menjaga diri titik, Bapak tuliskan. Menjaga suasana kelas yang nyaman saat pelajaran berlangsung. Nyaman dan kelas yang nyaman ya saat pelajaran berlangsung. Oke, ada 8 poin, yang kita sepakati bersama. Nanti Bapak buatkan draftnya dan Bapak tempel. Kalian nanti boleh tanda tangan, boleh cap jari ya. Mau apa? Cap jari apa tanda tangan? Cap jari. Nanti di paham ada 8 itu? Bapak harap kalian merasa memiliki dengan keyakinan kelas kita sehingga kalian bisa melakukan itu. Paham ya? Oke. Itu saja untuk kegiatan kita menentukan keyakinan kelas. Terima kasih sudah sumbang saran semuanya sumbang saran. Bapak Niri, ini kita lagi istirahat. Bapak Niri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah, Bapak lihat ini semangat sekali. Kita lihat di depan sudah ada keyakinan kelas yang kita buat kemarin, ya. Nah, saatnya kita mengesahkan, menyetujui tentang keyakinan kelas yang kita buat bersama. Caranya bagaimana? Bapak sudah siapkan ini ya, bantalan stempel. Nanti kalian tempel begini, lalu kalian cap jari di sini ya. Daftar usaha. Setelah itu kalian buat di bawahnya tulis nama panggilan saja. Misal Alif, Ari gitu aja. Jangan nama lengkap ya. Baik, siapkan bolpennya. Sudah siap bolpen? Silakan dimulai dari ini Ari dulu. Ya. Ini. Nah, namanya, ini bawahnya. Ari. Setelah Ari. Ayo, silakan. Sana. Ya, segera langsung. Ini ya, ada dekat sini. Ya. Oke, kasih nama.
Setelah itu Siva. Ayo Siva. Sia, langsung ayo. Cepat. Ya, sip. Tempel. Tulis nama Siva Emil. Tulis namanya. Ya, tempel dulu, siapkan, langsung tempel sini. Tulis nama, mana namanya? Siapa sekarang? Rama, ini mah. Coba sama Mama. Nah, Dip, Rama. Siapa Mama terus? Ini terus. Jangan dekat-dekat terus. Ya. Bagus. Siapa yang belum? Jangan ditempel ke dinding ya. Coba ke dinding. Ayo. Ini saya. Ya, ini namanya. Siapa yang belum? Adit. Ayo. Ini saya. Ini. Oke. Kasih nama. Adit. Kata sendiri kemarin dit. Mau bagel dit. Ini lah. Dan. Ya. Baik, silakan duduk semua. Silakan duduk semua. Silakan duduk. Ayo duduk semua. Nah, kita sudah menyepakati ya. Bapak harap ini kalian taati semua ya. Bapak juga, bukan hanya kalian. Jadi dalam kelas kita nanti, karena sudah ada kegiatan kelas, Bapak harap ini bisa kita yakini bersama untuk kebaikan kelas kita. Ya, baik, itu saja untuk pengesahan. Kita lanjutkan dengan gelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bogor 2, Bapak Syaiful Rahman SPD MMPD, alladzi sami'na wa ta'na wa akramna. Yang kami hormati semua guru SDN Bogor 2 beserta staf dan penjaga, dan semua peserta yang hadir pada acara diseminasi budaya positif SD Negeri Bogor 2 oleh Bapak Syaiful Rahman SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita semua diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul dalam tempat yang penuh barokah ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita bisa berada di alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, diseminasi budaya positif. Dan acara ini akan ditutup dengan doa. Marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara demi acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin.
Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bagong 2 kepada Bapak Syaiful Rahman SPD MMPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syaiful Rahman selaku pemateri diseminasi di siang hari ini, Bapak Ibu guru, staf yang ada di SDN Bagong 2, puji syukur alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam sebuah acara yaitu diseminasi tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Syaiful Baikung selaku CGP. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang menjadi skenario atau tata urutan yang harus dijalani dan dilaksanakan oleh Bapak Muhammad Syaiful Rahman SPD untuk menuntaskan tugas-tugas yang telah dibebankan kepada beliau selaku calon guru kedua. Harapan saya kegiatan ini bisa bermanfaat, bisa dilaksanakan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi ini hakikatnya adalah bagaimana kita mendapatkan informasi, gambaran, teori tentang hal-hal yang positif agar nanti timbul kesadaran bagi kita untuk menerima hal-hal yang baik dan akhirnya kita bisa menerjemahkan apa informasi yang diterima itu dengan perbuatan yang baik. Endingnya adalah, goalnya adalah bagaimana kita sebagai guru memberikan layanan yang positif, layanan yang baik kepada peserta didik. Jadikan sekolah kita ini suatu lembaga yang bisa menimbulkan rasa keceriaan, kesenangan bagi peserta didik, membuat rasa kangen dan rindu untuk selalu bersua dan berjumpa belajar bersama dengan guru-guru dan sahabat-sahabat yang ada di kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh luar biasa dari apa yang dicanangkan oleh program pemerintah ini jika kita itu menyambutnya dengan positif, membuka alam dan cakrawala berpikir kita untuk menerima perubahan dan paradigma baru tentang implementasi kurikulum merdeka dan segala fasilitas dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan ini saya akan dibuka dan dapat dilanjutkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yaitu adalah acara yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Syaiful Rahman SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bagong 2 yang saya takdimi, dan rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat yang juga saya banggakan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih
kepada Bapak Ibu guru sekalian karena sudah berkenan menghadiri acara diseminasi budaya positif yang ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Kebetulan saya angkatan 9 tahun 2023. Untuk kegiatan ini mohon nanti kita sama-sama simak karena insya Allah semoga apa yang akan kita bahas ini bermanfaat terutama untuk kemajuan lembaga kita bersama yaitu SDN Pahong 2. Saya awali dengan kegiatan refleksi dulu Bapak Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang membutuhkan penilaian Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, apakah pernyataan itu sesuai atau benar adanya? Tidak. Tidak ya. Hukuman seperti apa ini? Ya hukuman, pokoknya hukuman. Kan banyak macamnya. Menurut Bapak Ibu, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Bisa ya, bisa. Bisa iya, bisa tidak. Baik. Kita simpan jawaban itu. Nanti kita refleksi di kegiatan terakhir. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Tetap juga tidak. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Baik. Bagaimana? Ada yang tidak? Saya dengar tadi ada yang tidak. Bagaimana? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang menyampaikan tidak? Baik, kita nanti direfleksi, mungkin nanti kita akan buka kembali apakah pernyataan-pernyataan yang Bapak Ibu jawab ini memang benar adanya. Baik, ada 6 hal yang akan kita bahas. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, yaitu 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Dalam kegiatan mempelajari ini kami beri waktu 2 minggu Bapak Ibu. 2 minggu kami berkolaborasi. Semoga dengan waktu yang singkat ini saya bisa menyampaikan ini dengan baik. Baik, tujuan budaya positif sebenarnya yang pertama terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Yang ketiga menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan yang positif, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir terbentuknya keyakinan kelas. Ini hanya beberapa sebelum. Jadi banyak tujuan-tujuan yang lain sebelum. Jadi ini hanya beberapa yang bisa kita pahami tentang tujuan budaya positif. Kita mulai dari yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, kita beri waktu 5 menit, mungkin kita melakukan kegiatan ini sedikit, mungkin bisa bekerja berpasangan. Jadi ada yang menjadi A, ada yang menjadi B. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Paham ya Bapak Ibu? Nah, anggaplah kita punya sesuatu. Jadi yang A itu menggenggam tangannya, ibaratkan di dalam itu ada sesuatu yang sangat berharga. Apapun itu. Misal punya emas berlian, genggam di tangannya. Istri kan boleh.
Terserah Bapak Ibu sekalian, yang penting sesuatu hal yang berharga Bapak Ibu genggam. Setelah itu yang B, silahkan Bapak Ibu nih letakkanlah. Teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Boleh dengan berbagai macam cara. Bisa membujuk, bahkan mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, menyuap, atau apa saja agar yang B ini dapat membuat si A memberikan apa yang dia miliki. Baik, waktunya 1 menit dari sekarang. 1, 2, 3, silakan. Bapak Ibu silakan. Bapak jangan pasang. Ya, monggo silakan. Coba silakan dirayu atau diberikan dan sebagainya. Monggo, silakan. Ayo. Pali bisa? Siapa yang jadi Pali? Siapa yang jadi apa? Apa B? Sudah B. Monggo. Ya, yang menggenggam yang A. Yang B yang merayu atau membujuk atau mengencang agar yang digenggam dan dibuka. 30 menit lagi Bapak Ibu. 30 detik maaf. 30 detik lagi. Apa saja? Sudah? 20 detik lagi. Dah itu tidak apa-apa. Yang penting itu yang Balik gimana? Yang penting nggak enak. Nah ya, jadi diingat apa yang dibilang. 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Sudah waktunya sudah habis. Sekarang kita bahas. Adakah Bapak Ibu yang berhasil membuat temannya membuka genggaman tangannya? Iya. Nah, bagaimana? Bisa terbuka, Pak? Bisa. Dibuka, Pak? Bisa. Cuma kertas kosong. Boleh Pak kosong. Berarti tidak ada yang berharga begitu. Mau banyak. Oh, bisa terbuka ya? Kalah sama rayuan. Oh, kalah sama rayuan. Mungkin ada yang lagi yang bisa membukanya? Terbuka. Iya, iya. Bu, kenapa kok bisa dibuka? Bagaimana caranya bisa membuat Bu Zulfa membuka? Rayu dengan bagaimana? Oh, kasihan. Oke. Bagaimana ya? Terbuka. Oh, tidak bisa. Udah bisa, tidak terbuka. Ibu ini mungkin terbuka. Oke. Sebenarnya ini adalah hal yang kita lakukan pada murid kita. Ya. Jadi kita itu melakukan sesuatu yang ingin kita harapkan pada murid kita. Terkadang murid mau, terkadang tidak mau. Itu yang disebut dengan teori kontrol, Bapak. Nah, jadi sebenarnya yang memiliki memiliki kontrol di situ siapa? Yang punya genggaman tangan. Ya. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi ada yang karena kasihan, ada yang karena memang ingin membukanya dan sebagainya. Jadi ada yang merayu dan sebagainya. Jadi posita kontrol inilah sebenarnya yang membuat apakah siswa itu memiliki motivasi dari luar atau motivasi dari dalam. Begitu.
Nah, di sini. Jadi ada paradigma teori kontrol di sini. Yang pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Padahal sebenarnya adalah tidak. Ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah ilusi-ilusi yang sebenarnya bukan arti yang sebenarnya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau murid tidak mau, yang akan kita sarankan, apa yang kita suruh, tidak akan mereka lakukan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, yang demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Yang kedua, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Di sini ada tulisan kebutuhan dasar. Nanti kita bahas apa saja kebutuhan dasar manusia. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama, ini ya. Yang kedua adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi membuat murid merasa bersalah itu akan membawa murid pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi saat kita merasa mengatakan sesuatu yang membuat mereka bersalah, mereka akan berbicara pada dirinya bahwa saya ini buruk. Saya merasa buruk. Dari siapa? Dari yang disampaikan oleh guru dari luar. Nah, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu. Seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Banyak cara sebenarnya kita sampaikan yang membuat murid merasa menjadi bersih. Begitu. Padahal sebenarnya jika membuat orang merasa bersalah, itu akan mendorong murid kita menjadi menuju ke identitas gagal. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Hukuman yang tadi pertanyaannya. Bujukan atau penguatan positif adalah bentuk-bentuk kontrol. Di sini yang dilakukan untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi dengan memberikan bujukan itu membuat murid mengulangi suatu perilaku tertentu. Itu merupakan usaha untuk mengontrol murid. Namun itu dalam jangka waktu tertentu. Jika murid menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk ujian. Jadi mereka akan memiliki rasa ketergantungan dengan perbuatan positif yang dilakukan oleh guru. Jadi itu dari luar sini. Yang selanjutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Ya, jika diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi di sini ada kemajuan dengan menggunakan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk di situ. Jadi jika ada pemaksaan, efeknya akan buruk di sini. Menurut teori kontrol, bukan saya yang menyatakan, ini yang menyatakan adalah teori kontrol yang kami pelajari. Nah, ini. Jadi perubahan dari pemahaman kita sebelumnya yaitu tentang stimulus respon. Jadi perlakuan kita dan berharap ada respon dari itu. Ini kita akan mencoba mengubah perubahan paradigma itu menjadi ke teori kontrol. Jadi di sini bisakah kita mengontrol seorang? Pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama.
Jadi saat kita melakukan stimulus respon, kita menganggap bahwa kebutuhan setiap orang itu sama. Jadi kebutuhan murid itu kita anggap sama semua. Dalam teori kontrol, di situ kebutuhan murid berbeda-beda. Semua orang melihat yang sama, tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda dari sudut pandangnya mereka masing-masing. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini juga banyak Bapak Ibu. Nanti saya share di drive sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini model berpikir ada yang menang dan kalah. Tapi kalau yang teori kontrol di sini model berpikir sama-sama menang. Begitu, sama-sama menang. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang kalah. Jadi menang semua. Baik, kita lanjut dengan disiplin positif. Jadi sekolah kita ibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, salah satu tanggung jawab kita sebagai guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter ini akan membentuk suatu budaya positif yang ada di sekolah tersebut. Itu tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif ini kenapa harus kita laksanakan? Untuk membentuk sebuah budaya positif yang ada di sekolah. Nah, di sini disiplin diartikan ini dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Bahkan ini hanya pilihan terakhir yang harus kita pilih, itu terakhir. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata-kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita melihat bahwa ada sesuatu yang mereka tidak nyaman tentang budaya disiplin. Ini kita ambil menurut Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan setelah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya kita sendiri. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Penguasa lain yang akan mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi berdisiplin dalam suasana yang merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara. Sehingga di sini disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang berarti memiliki motivasi internal atau intrinsik, motivasi dari dalam diri. Jika kita tidak memiliki motivasi dari dalam, maka akan ada motivasi eksternal yang berasal dari luar. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini bersifat umum, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Glasser. Dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Gosen. Nah, apa saja kebajikan
universal yang harus dimiliki setiap murid. Di sini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi pemerintah sudah memberikan nilai-nilai kebajikan universal yang harus dimiliki oleh setiap murid. Yang pertama sudah kita bahas bersama Bapak Ibu. Ada 6 ya. Bagaimana bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebenaran berlepas, bergotong royong dan kreatif. Masing-masing ini memiliki sub-elemen semuanya. Yang beriman ada akhlak terhadap alam dan sebagainya. Mandiri dan sebagainya punya indikator-indikator tersendiri. Nah, sekarang kita lanjut dengan teori motivasi, hubungan dan penghargaan dan restitusi. Nah, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka di sini ada hubungannya menghindari hukuman. Jadi mereka melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, penghargaan dan sebagainya. Itu merupakan juga motivasi eksternal. Nah, inilah seharusnya yang dimiliki, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi internal dan termasuk tujuan disiplin positif. Semoga kita semua dan anak-anak didik kita memiliki motivasi untuk menghargai diri sendiri karena berangkat dari motivasi internal. Nah, tadi ada kata merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di sini cakap buat memerintah diri sendiri maksudnya adalah motivasi internal atau intrinsik. Mungkin 1 menit cukup Bapak Ibu untuk baca. Ada sebuah kasus di sini. Bisa dibaca. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di dalam kelas memegang ujung hidungnya. Itu salah satu kasus yang ada di dalam kelas. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena membuat termasuk diskriminasi, membuat sesuatu murid malu ya. Baik. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, bukan konsekuensi ya. Baik. Mengapa hukuman? Disuruh ke depan karena tidak bisa. Baik, ya. Pak, Ya, bisa masuk konsekuensi asalkan sebelum dia mengerjakan soal, asalkan ada perjanjian dulu. Asalkan ada perjanjian. Benar sekali. Ya, jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita bahas Bapak Ibu. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, jika ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Nah, sebaiknya kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk
berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kali ini diperkenalkan program disiplin positif yaitu restitusi. Nah, kita lihat di situ. Ada beberapa slide, kita bahas satu slide aja. Di sini hukuman ada. Ini hukuman merupakan nanti mendorong murid menjadi identitas gagal. Sedangkan untuk yang kedua ini menjadi identitas sukses. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif akan meningkat. Untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, bukan tersakiti, tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi merupakan suatu pilihan, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan ganti, anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Di sini tidak muncul masalah baru. Nah, berdasarkan tabel tadi itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi tidak terencana. Sedangkan konsekuensi seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi bahwa sudah terencana dan sudah disepakati bahwa ini dibahas atau disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru, siswa sudah mengetahui tentang apa yang akan mereka terima jika melanggar. Itu konsekuensi. Kalau hukuman kita tidak tahu apa yang kita dapatkan. Kita perhatikan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 5 kali 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa yang hukuman? Oke, kita nanti cacat. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video call. Baik, apa Bapak Ibu yang terakhir? Konsekuensi. Kita lihat. Nah, jadi yang ini konsekuensi, jadi yang ini hukum. Karena di sini sudah ada peraturan sekolah. Dalam peraturan sekolah harus menggunakan sepatu hitam. Baik, kita bahas restitusi. Kita bisa mempraktekkan langsung Bapak Ibu tentang restitusi ini. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Di sini proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini restitusi ini mengutamakan motivasi intrinsik atau dari dalam murid. Nah, ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dan seterusnya. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Fokus pada solusi. Nah, kita lanjut dengan keyakinan kelas. Apakah di kelas Bapak Ibu sudah ada keyakinan kelas? Sudah. Peraturan kelas sudah ada? Kesepakatan kelas ada? Yang di kelasnya ada peraturan kelas? Ada nggak? Ada. Ada kesepakatan. Apakah ada keyakinan kelas? Baik, kita bahas bersama. Kita bahas bersama. Baik, kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa ya?
untuk keselamatan. Betul Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Nah, ini merupakan yang Bapak jawabkan Bapak Ibu tadi, itu merupakan keyakinan kelas. Jadi kesehatan, menjaga kesehatan, terus keselamatan dan disiplin itu adalah nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah, apa keyakinan kelas? Nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang suku, negara maupun bahasa. Di sini keyakinan lebih memotivasi dari dalam. Seorang lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalimat negatif. Ini tanggung jawab dan seterusnya. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor itu masuk keselamatan dan keamanan. Ini merupakan keyakinan kelas yang nantinya bisa kita buat menjadi sebuah pernyataan yang akan diyakini oleh setiap siswa yang ada di kelas itu. Langkah-langkahnya ini: tanyakan pendapat murid tentang harapan kelas impian, hubungkan harapan dengan nilai kebajikan universal, ubah ide menjadi keyakinan kelas. Di sini misalnya jangan berlari berubah menjadi berjalan hati-hati. Ini kalimat positif, dan ini kalimat negatif. Hindari kata jangan atau dilarang. Pengesahan keyakinan kelas bisa ditandatangani oleh setiap siswa atau tertutup. Lihat bersama poster atau kontrak keyakinan. Lihat lagi setelah selesai, mungkin ada yang perlu diubah. Selalu ingatkan murid jika mengabaikan kesepakatan. Refleksi bersama dalam kurun waktu tertentu. Jika dibutuhkan perubahan, mungkin selama berjalan 1 bulan dibutuhkan perubahan, bisa diubah. Manakah yang merupakan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas: datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang ini kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana yang termasuk keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang datang tepat waktu. Yang mana Bapak? Menurut Bapak Ibu? Ingat, dalam pembelajaran. keyakinan kelas ciri-cirinya adalah berupa kalimat positif. Bisa dilihat kalau gini Pak, Ya. di kesepakatan dilarang buang sampah sembarangan. Di keyakinan buanglah sampah pada tempatnya. Itu sudah sangat benar sekali. Jadi kata dilarang diubah menjadi buanglah Sampah pada tempatnya. atau membuang sampah pada tempat. Jadi berupa pernyataan dengan kalimat positif. Jadi yang ini Bapak Ibu, yang ini adalah kesepakatan kelas atau sekarang sudah keyakinan. Jadi tidak ada peraturan, tidak ada kesepakatan, yang ada adalah keyakinan kelas. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada kesepakatan kelas, kita ubah menjadi keyakinan kelas dari beberapa kalimat yang harus diperbaiki. Nah, jadi dari peraturan bisa kita turunkan menjadi keyakinan kelas sehingga akan mendapatkan lingkungan yang positif, dan cakupan yang lebih luas lagi akan menjadi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Oke, saya ambil yang kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Yang biologis ini sebagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Untuk yang psikologis ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada hubungan atau koneksi sosial untuk memberi dan menerima. Jadi ada kita memberi dan kita menerima. Apa istilah bahasa Indonesia? Take.
dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Mungkin di kelas kita ada 1 atau 2 murid yang biasa menyendiri. Sebenarnya mereka memiliki kebutuhan ini. Kita harus memfasilitasi dia untuk dia bisa bergabung dengan kelompok. Kita jangan biarkan. Di kelas saya juga ada. Jadi satu orang siswa memang tidak selalu bersama temannya, menyendiri. Ini menjadi PR bagi saya. Penguasaan. Jadi berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini penguasaan. Kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, yang terakhir, kesenangan. Ini tentang kesenangan bermain dan tertawa. Ada 5. Nah, perhatikan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Jadi dari 5 itu kita akan penuhi dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif atau benar, maka mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Di kelas kita banyak saat murid tidak mendengarkan kita, mereka melukis. Mereka punya kebutuhan sebenarnya yang mereka akan penuhi, tapi dengan cara yang berbeda, karena mereka tidak tahu bagaimana cara memenuhinya, sehingga mereka menggunakan cara-cara yang salah, sehingga mereka melanggar. Dunia berkualitas. Dalam hidup di sini kita pastinya memiliki representasi dari semua yang kita inginkan. Ada orang-orang yang kita sayangi, hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan dapat membuat kita merasa bahagia jika terpenuhi kebutuhan dasar yang tadi itu. Jadi kebutuhan dasar bersifat umum, sedangkan yang ini lebih khusus ke kita. Masing-masing tiap-tiap manusia memiliki dunia yang berkualitas masing-masing. Kita ini untuk dunia berkualitas. Kita lanjutkan. Murid kita juga punya gambaran tentang dunia berkualitas mereka. Kita harus hadir, memasukkan hal-hal yang bermakna dari nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Jika kita dapat membangun interaksi dan memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan menetapkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas mereka, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai posisi kontrol Bapak Ibu, kita harus ke depan sebenarnya kita harus menjadi bagian dari sana. Yang paling baik jika kita bisa menempatkan diri menjadi manajer. Atau paling tidak memantau atau teman. Jangan sampai kita menggunakan hukum atau membuat orang merasa susah. Awalnya memang sulit, pasti akan terasa sulit. Tapi jika kita berusaha dan terus berusaha, dan setelah kontinu kita mencoba dan belajar bagaimana memposisikan kita menjadi teman atau pemantau bahkan manajer, maka kemampuan itu secara tidak sadar akan kita miliki. Jadi 5 posisi kontrol. Nah, perhatikan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah melakukannya. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker di tangan ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Siapakah yang menyatakan ini? Jadi jika kita menempatkan sebagai perempuan merasa bersalah, maka kita akan mengatakan begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau menjadi penghukum, kamu tidak pernah melakukannya, itu kita sudah memposisikan sebagai penghukum. Kalau dengan lemah, ayolah lakukan demi Ibu. Ibu kan sudah membantu kamu, sekarang giliran kamu bantu atau bantu Bapak. Ini menjadi lemah. Kalau pemantau di sini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, atau apakah kamu mau dihukum seperti ini? Itu memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Jadi memantik mereka untuk berpikir bagaimana murid menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau yang ini penghukum. Di posisi manakah kita saat ini? Apakah penghukum
Apakah pembuat dasar bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau? Apakah manajer? Sebetulnya nggak menghukum doang. Oke. Karena mungkin ya kita harus jujur dan kita juga harus berusaha bagaimana kita bisa mengubah mindset kita dalam posisi kakak yang jadi penghukum. Kita harapkan bisa menjadi teman atau memantau, bahkan menjadi manajer bagi murid-murid kita. Ini bisa kita terapkan juga pada anak-anak kita di rumah, Bapak Ibu. Sekarang kita dalam melakukan sebagai manajer ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yaitu disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini, jadi jika kata-kata menstabilkan identitas yang berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, tapi di sini Bapak hadir untuk membantu kamu untuk menyelesaikan masalah yang kamu alami. Itu menstabilkan identitas. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas. Kita tunggu jawaban sesuatu saja, maka akan muncul. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Setelah itu kita cari mengapa mereka bisa melakukan seperti itu. Kita validasi kebutuhan mereka yang tidak mereka dapatkan, sehingga mereka memenuhi dengan cara yang salah. Dan kamu bisa saja kan melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa alasan kamu melakukannya? Mereka kan bercerita. Saya juga pernah melakukan ini secara non formal. Sambil ngomong ada beberapa siswa yang agak saya tadi. Mereka cerita. Ada yang memang kurang kasih sayang. Ada yang memang terlalu banyak main, sehingga dia tidur, sehingga tidur kemalaman dan sebagainya. Kita bisa mengetahui itu jika kita menggunakan itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok pagi misalnya? Sehingga validasi kebutuhan itu kita bisa tahu dari murid, sehingga kita bisa melakukan langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kembalikan pada keyakinan yang ada di kelas misalnya. Apakah kamu tahu nilai keyakinan kita di kelas? Atau kalau pada saat ini kesepakatan kita di kelas bagaimana? Mana yang kamu anggap? Kalau itu merupakan suatu kesepakatan, apakah itu baik? Pasti siswa mengatakan baik. Nah, kalau memang itu baik, kamu mau nggak melakukan hal yang baik itu? Lalu kita tanyakan bagaimana caranya. Mereka punya rencana, nanti mereka jabarkan rencana mereka. Saya akan begini Pak, saya akan begini, saya akan begini. Setelah itu kita tanyakan kapan kalau kamu melakukannya, sehingga nanti kita akan menerima siswa dari kita, mereka akan punya gambaran saya akan seperti apa, saya harus bagaimana. Motivasi itu muncul dari dalam, bukan dari kita. Kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau kamu begini, maka kamu begini, bukan. Jadi di sini pertanyaan-pertanyaan kita menanyakan keyakinan. Nanti kita bisa sharing di luar. Bagaimana cara kita, saya dengan Pak Pras juga sering bicara-bicara tentang hal ini. Nah, ini intervensi 30 detik. Jika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita bisa menerapkan intervensi 30 detik ini tanpa merasa siswa takut. Jadi, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Kapan kamu siap untuk mulai? Nah, peraturannya apa itu? Sehingga mereka berpikir first step, ini yang saya langgar dan sebagainya. Apa yang kamu inginkan? Peraturannya pada selanjutnya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, terakhir, waktu kita refleksi. Yang pertama,
apa saja budaya positif yang sudah ada di sekolah kita? Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Pastinya banyak sekali. Apa saja Bapak Ibu? Contohnya? Oh ya, menyambut murid di pagi. Apa lagi? Assalamualaikum. Terus sholat berjamaah. Budaya positif yang sudah kita terapkan kebiasaan di sekolah. Nah, pastinya ada budaya positif yang mungkin belum maksimal atau yang bisa kita maksimalkan, yang perlu kita tingkatkan. Mungkin saat inilah waktunya mungkin kita sharing apa